kasih ya Tuhan, Engkau boleh memakai kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu, bersekutu satu dengan yang lain. Dan teristimewa kami memohon kekuatan dari Tuhan, kekuatan rohani yang sanggup membuat kami bisa kuat dan kami bisa melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sebentar firman-Mu akan diberitakan. Firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami akan panggilan kami masing-masing. Engkau boleh menyadarkan kami, sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Dan pekerjaan hamba adalah terus mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi sarung berkat pada malam hari ini. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat malam semua. Hari ini kita boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan sesuai dengan tema usulan dari jemaat Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita masuk ke dalam kekuatan dan senjata rohani Bapak Ibu. Saya berharap yang usul hadir, kalau tidak hadir ikut online Zoom saudara-saudara. Nah, kalau nggak hadir, puji Tuhan, berarti berkatnya untuk kita ya. Nggak tahu siapa yang usul ini, kekuatan dan senjata rohani. Bapak Ibu, dari gambar itu kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Apa kira-kira? Orangnya kuat. Orangnya kuat menahan beban yang sangat berat. Ya, orangnya kuat menahan beban yang sangat berat. Ada lagi yang lain? Kira-kira dari gambar itu Bapak Ibu lihat apa? Orangnya berusaha. Oh. Kuat tenaga untuk menunjukkan. Oke. Ya, terima kasih. Kalau Pahar kuat bertahan. Ya, gitu ya. Terus Bu Yena, Bu Mei apa tadi? Berusaha untuk mendorong, untuk menyingkirkan, ya toh, saudara. Tapi kira-kira mungkin nggak ini, saudara? Orangnya segitu, batunya segitu. Oke, nggak mungkin ya, saudara. Ini gambar ini nggak masuk akal ini, saudara. Harusnya batunya itu yang menimpa orang ini, betul ya, saudara. Tapi memang ketika saudara klik gambar tentang kekuatan itu yang muncul model begini, saudara. Ya, oke. Coba kita lihat satu ayat di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, saudara. Nah, ini lebih nggak mungkin lagi nih, saudara. Ya toh? Coba kita baca dulu Efesus 6 ayat yang ke-10. Sama-sama 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, kamu jemaat semua kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, dari gambar ini mungkin kita langsung ambil kesimpulan nggak mungkin, ya saudara ya, nggak mungkin. Tadi yang menahan, bertahan, berusaha menyingkirkan batu yang besar, hambatan, tantangan yang berat itu sepertinya nggak mungkin. Tapi firman Tuhan mengatakan akhirnya. Nah, ini kan satu kesimpulan, saudara. Paulus mengatakan hendaklah kamu kuat. Kuatnya apa, saudara? Bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi kuatnya itu di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kalau bahasa Yunaninya itu en Christo. Nah, bagus tuh nama Kristo itu. Artinya itu Kristus, saudara. Ya, ada yang pakai nama Yudas. Gak berani, saudara. Padahal di Alkitab yang disebut Yudas itu ada 7. Ya, muridnya Yesus sendiri ada Yudas Iskariot, ada Yudas satunya lagi. Tapi memang kita nggak mau pakai nama Yudas karena nanti takut dibully. Wah, kamu Yudas Iskariot, padahal kan Yudas Manu umpama, anak keempat. Gitu ya, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, terus di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kuat di dalam Tuhan, lalu memakai kekuatan kuasa Tuhan, kira-kira sanggup nggak mengangkat batu beban berat yang sepertinya nggak mungkin? Oke, sebelum itu coba kita lihat lagi. Oke, yang pertama, ini sama dengan yang di awal tadi. Kira-kira saudara melihat apa itu?
batunya itu orangnya ini berusaha dorong ini. Ya betul ya saudara ya. Orangnya berusaha dorong. Ya sudah, jangan tanya saya bisa apa enggak. Ya, oke. Yang kedua, gimana saudara? Kita harus kalah, nggak ada harapan saudara. Ya, batunya itu sudah benar-benar hampir menimpa dia. Iya toh saudara. Terus nggak mungkin ya. Oke, yang ketiga. Wah. Yang ketiga ini sanggup. Waduh saudara ya. Tadi memang sepertinya ini nggak masuk akal, nggak mungkin. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah kalau kita memakai kuasa Tuhan dan kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, kira-kira bisa nggak itu? Nah makanya pada malam hari ini Bapak Ibu, kita berdoa, kita berharap bisa. Nah saudara, seringkali yang terjadi ini, coba ini gambar lucu ya, mungkin orang mengatakan bunyinya gimana? Aduh, tadi itu apa ya? Perasaan tadi aku baca deh, lupa lagi deh. Kira-kira itu sama dengan kita enggak saudara? Udah baca Alkitab berulang kali, ya lupa saja. Udah bacaan Alkitab setiap hari 3 pasal pun, ya juga lupa ngomong apa. Yang tadi dibaca itu apa, saudara? Bahkan renungan tadi itu apa? Pagi ini siapa yang sampaikan renungan, saudara? Loh, gak ada sih nonton ini. Hah? Oh, sampai aku lupa kalau diriku sendiri yang menyampaikan. Oh, ingat. Rekamannya itu di luar tempat itu, saudara. Ya? Oke, isinya renungan tadi apa ya? Nah, iya toh. Ketok nek ndelok wajahku tok, habis itu suarane dipelanin sambil telepon sambil apa, saudara? Judulnya apa judulnya? Oh itu nulis itu loh. Nah, bener nggak saudara? Aduh, tadi itu apa ya? Perasaan tadi aku baca Yohanes pasal 6, 7, 8. Lupa lagi. Saudara ya, judulnya apa yang ditulis Yesus. Ya, apa yang ditulis Yesus. Buktinya semua yang melihat tulisan Yesus, semua meninggalkan Yesus dari yang tertua sampai yang termuda. Sehingga Yesus bertanya kepada perempuan itu, apakah mereka tidak menghukum engkau? Tidak ada ya Tuhan. Demikian juga aku tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah dan jangan kamu berbuat dosa lagi. Nah, renungan hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat saudara, kita sebagai hamba Tuhan juga kadang lupa. Ya. Yang lalu saya ke luar kota menemui hamba Tuhan yang sakit, Bapak Ibu. Ya, sakitnya itu ya kalau dibilang berat ya berat, tapi waktu saya melihat kok masih bisa jalan, kelihatan seperti normal, dia kena stroke. Nah, ketika ketemu salaman langsung nangis. Laki-laki loh, saudara. Umurnya lebih tua dia dibanding saya. Lalu saya bertanya, loh, kenapa? Memang saya sudah diinfo hamba Tuhan ini sakit begini begitu ya. Terus dulu dia nangis. Pak Tim, saya kok bisa kena stroke? Ya bisa. Dalam hatiku, tapi saya nggak jawab, saudara-saudara. Saya tak dengerin aja. Terus nangis. Terus habis itu apa, saudara? Lek gini caranya aku tak mati ya. Katanya gitu ya, saudara. Loh, kira-kira hamba Tuhan bisa nggak punya perasaan kayak begitu, saudara? Ya, kalau kita dilihat di Alkitab, ada nggak hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan besar, dipuji banyak orang, tiba-tiba dia juga mengalami kegalauan, kebimbangan, ketakutan, kegelisahan. Siapa itu? Janjian lama Elia sudah menang perang melawan Nabi Baal, justru ingin mati gara-gara apa? Isabel mau bunuh dia. Memang perempuan itu monster sepertinya, saudara ya. Sama perempuan aja takut tuh Elia. Bahkan Tuhan lebih baik aku mati saja. Nah, jadi ketika ada hambatan, ada tantangan, Bapak Ibu ada beban, ya kita bagikan orang tadi ya, Bapak Ibu, yang mana seperti batu yang sangat besar di depannya, langsung ya berkata apa? Putus asa. Kalau perjanjian baru,
Kondisinya dia ada di dalam penjara. Kemudian ketika muridnya besuk, muridnya dia bertanya kepada muridnya, loh, itu Mesias yang dijanjikan atau benar-benar dia? Buktinya aku dengar dia bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Coba lihat. Sekaliber Yohanes Pembaptis saja bisa merasa lemah, bisa merasa tidak berdaya, bisa merasa ragu. Bahkan Yesus sudah dibaptis, saudara. Dia tahu ini Mesias yang dijanjikan. Aku sudah mempersiapkan jalan baginya. Loh, bisa galau begitu loh, saudara. Nah, apalagi saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita ini bisa kuat? Nah, ini terus menerus saya ulang-ulang di kelas kami, di khotbah. Kenapa, saudara? Ketika saya renung-renungkan, memang kuncinya di satu ini. Ahalu. Masih ingat ahalu? Nah, yang ikut kami pasti tahu. Pertemuan pertama, ahalu. Ya, aku harus lahir baru. Yang belum tahu, ikutlah Selasa. Aku harus lahir baru. Ini kuncinya, saudara. Sebab kalau ini tidak dialami, bagaimana bisa kuat? Bagaimana Tuhan bisa menolong? Bagaimana Roh Kudus bisa memberi kekuatan kepada saya dan saudara? Di dalam kehidupan sehari-hari saja beban beratnya seperti itu, apalagi di dalam konteks pelayanan, Bapak Ibu. Nah, saya bersyukur kalau ngajar di STT itu, Bapak Ibu, ya saya tambah semangat gitu ya. Kenapa? Mereka yang sudah umur-umur gembala-gembala itu loh mau belajar. Ya mungkin bahasanya Pak Bambang itu keterlanjuran, terlanjur. Jadi mereka ini sudah melayani puluhan tahun, kemudian baru ingat, baru sadar, iya selama ini teorinya nggak pernah dapat, saudara. Ya, jadi kalau naik mobil itu sudah lincah, tapi nggak punya SIM. Kira-kira kalau nggak punya SIM, bedanya dengan yang punya SIM sebelum punya SIM ikut kursus mengemudi, di mana bedanya, saudara? Pernah keponakan itu setir, Bapak Ibu, ya. Waduh, benar-benar pegangannya itu halus sekali ya, saudara. Kemudian tanda lampu sennya itu loh, saudara. Langsung saya dalam hati, iki bedane. Melok kursus les mengemudi dengan yang syukur bawa. Saya kan termasuk syukur bawa, saudara. Ya toh, nekat aja. Waktu itu di rumah ada mobil box, gitu ya. Yang punya berkata, bukan punya saya, saudara. Titip parkir di rumah. Pak Tim boleh pakai kalau pelayanan. Loh, aku gak pernah belajar mobil. Sudah Pak Tim belajar sendiri. Pakai mobil box. Nabrak gimana? Gak apa-apa. Wong box paling box yang ditabrak. Ya benar, saudara. Saya mundur nabrak jeder, nabrak tiang, saudara. Gitu ya. Nah, awal-awalnya begitu. Ternyata memang betul. Kalau belajar, saudara, ada manual booknya yang seringkali saya tekankan, itu bawanya beda, gak ugal-ugalan, betul, saudara. Beda yang langsung naik mobil, di tol langsung tancap, padahal, nah rambu-rambu dianggap gak ada itu rambu, harus 40, harus 60, gitu tuh, saudara. Itu gak peduli, pokoknya sepi tancap. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kekristenan, di dalam pelayanan sekali lagi ada aturan-aturannya. Nah, ketika dia belajar firman Tuhan, oh baru ngerti pelayanan itu begini, pelayanan itu seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, secara cepat saja harus bertumbuh. Nah, namanya bertumbuh itu kan dari lahir bertumbuh. Nah, bertumbuh apa dalam konteks ini? Semakin menyerupai Kristus. Contohnya Nikodemus jadi murid. Nah, harusnya tidak hanya berhenti jadi murid, Bapak Ibu. Menjadikan murid. Setelah itu apa? Murid itu memuridkan orang lain. Ya, saya dan saudara sudah jadi murid. Setelah itu memuridkan orang lain. Dengan kata lain apa? Setelah jadi murid kita jadi apa, saudara? Guru. Nah, itu tujuannya, Bapak Ibu. Lihat murid-murid Tuhan yang dipilih itu. Setelah dimuridkan oleh Tuhan 3,5 tahun, mereka jadi apa? Murid terus? Enggak. Ya, mereka jadi guru mengajar jemaat. Lalu jemaat juga diajar mereka supaya jadi guru lagi terus. Nah, saya bersyukur, saudara, untuk periode pertama ini yang ajar di kami kan pernah jadi murid, setelah itu jadi guru. Itu keberhasilan loh, saudara. Itu sukacita loh. Ya, 2 tahun, 3 tahun dimuridkan, kemudian jadi guru. Nah, nanti akan terus
bertambah. Nah itu kerinduan saya. Lah kalau semua yang jadi guru terus yang jadi muridnya siapa Pak? Saya. Nanti saudara ngajar saya. Makanya konteksnya adalah belajar bersama. Oke. Nah Bapak Ibu, ini sudah nggak bisa diganggu gugat. Kalau mau melayani Tuhan harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita sudah bahas 2 kali, nanti Pak Bambang 2 kali, kemudian saya sambung lagi. Semoga nanti jadi buku. Judulnya sudah ada, Misteri Kelahiran Baru judulnya. Saudara, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya sudah ada, tinggal dikembangkan, nanti jadi. Ya, itu yang sudah ada di sini, kemudian diajarkan. Nah, kenapa saudara? Dan ternyata jadi murid Kristus, jadi pengajar itu seumur hidup. Kalau jadi jemaat saja, kalau jadi orang Kristen saja, Bapak Ibu, harus apa istilahnya? Lahir baru, apalagi sebagai hamba Tuhan. Nah, kembali ke cerita tadi, saudara. Malamnya kita ketemu hamba Tuhan satu gereja itu, lalu dia berkata kepada saya, "Pak, coba lihat, apa bedanya hamba Tuhan itu dengan jemaat kalau begitu?" Terus pertanyaan saya itu hanya satu, Pak. Selama ini firman Tuhan yang sudah didengar, selama ini firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan, itu di mana? Ketika mengalami sakit, kok putus asa? Bahkan minta mati. Itu saja Pak yang tak tanya. Ya udah tanya aja sama yang bersangkutan. Gak wani Pak, tanya Pak Tim aja kira-kira. Ya, sudah melayani lama, jadi hamba Tuhan, sudah berkhotbah. Tapi ketika menghadapi persoalan sakitnya itu, kalau saya lihat sih nggak seperti stroke Bapak Ibu. Ya memang mulutnya agak miring dikit, tapi ngomongnya masih lancar. Gitu ya. Jalannya juga nggak nyeret-nyeret begitu. Sampai saya berkata, loh Bapak ini walaupun stroke, itu seperti nggak stroke loh Pak. Yang lebih parah dari Bapak itu ada loh. Iya Pak, kok di kursi roda saja. Dia ngomong gitu. Loh Bapak masih bisa jalan-jalan, iya. Tapi aku gak bisa nyetir motor lagi, gak bisa nyetir mobil lagi. Saya gak bisa kemana-mana. Lebih enak Pak disetirnya orang, saya bilang. Nah kadang-kadang dia merasa stres gara-gara Pak gak bisa bawa mobil sendiri. Biasa memang ugal-ugalan Bapak Ibu ya. Naik motor sendiri. Tapi ketika dokter berkata sudah stop semua ya, hanya kerjanya jalan olahraga, gak usah ngurusi kerjaan. Loh mestinya lah enak saudara. Oh sudah mapan, ada perusahaan lo enak kok. Apa nih sih dipikirin yang disusahkan? Nah Bapak Ibu lihat ya, kadang-kadang orang itu begitu. Lalu saya ingat Yohanes Pembaptis juga begitu. Di saat penuh kelemahan, keterbatasan, memang muncul perasaan, muncul keadaan yang seperti itu. Makanya kita harus terus bersekutu, terus bersama-sama supaya apa saudara-saudara? Ketika kalau ada satu dengan yang lain, ada yang mengalami hal seperti itu, kita bisa dikuatkan. Nah sekarang yang saya ulang lagi Bapak Ibu, saya senang sekali. Pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan kepada saya, namamu disebut ya, kepada saya, kepadaku, yang menyatakan dirinya orang Kristen adalah apakah jiwaku haus akan Tuhan? Ya, punya semangat, saudara, punya kehausan, punya gairah akan Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, maka keadaan kita ini harus lebih dari jemaat atau sebaliknya, saudara-saudara. Coba saudara renungkan. Kita ini sebagai pelayan Tuhan, kemudian dibanding dengan jemaat, kerohanian kita, iman kita, kedewasaan iman kita, itu harusnya lebih atau jemaatnya melebihi dari kita. Coba renungkan, saudara. Ya, sederhananya begini. Jemaat kebaktian 3 kali. Saudara pelayan Tuhan berapa kali? 2 minggu sekali. Kira-kira ini pas apa enggak ini saudara? Saat teduhnya, jemaat itu rutin saat teduh. Ada yang pagi-pagi laporan baca Alkitab itu luar biasa. Ada yang tengah malam itu Pak Lukas ya, pecah rekor pokoknya. Kayaknya sih ngalahi Pak Lukas ini. Kita tidur Pak Lukas baca. Iya toh saudara tengah malam. Nah coba kalau jemaat itu melebihi dari kita, pantaskah kita ini disebut hamba Tuhan? Pantaskah kita disebut pelayan Tuhan? Kalau dari hal itu saja kita kalah. Makanya saudara, kita harus lebih. Amin, saudara. Lebih dari segalanya. Terutama dari semangat kita beribadah, semangat melayani sebagai pelayan Tuhan harus lebih, saudara. Yang kedua, apakah hidup saya, hidup saudara berpusat kepada Tuhan?
Nah, Bapak Ibu seringkali kan gambarannya apa? Berpusat pada Tuhan apa diri itu bedanya di mana sih? Saudara. Ya, biasanya kalau dipuji, nah, saudara senang. Tapi kalau dikritik, ngamuk. Nah, ketika orang dikritik atau dinilai, ya, dievaluasi pelayanannya, kemudian tidak bisa terima, sebenarnya pelayanan yang kita lakukan itu bukan pusatnya Tuhan, tapi pusatnya diri sendiri. Apapun Bapak Ibu, siapapun, saling menilai. Ya tentu kritikannya ini tulus Bapak Ibu, demi kebaikan yang bersangkutan, demi kebaikan bersama. Setiap satu semester dosen aja dinilai kok Bapak Ibu. Ya dinilai, ditunjukkan lagi, saudara. Nggak tahu Paula sudah baca belum? Oh enggak ya? Oh aman saudara. Saya langsung penasaran, tak baca yang nilai saya saudara. Waduh, yang bilang bagus ada beberapa. Oh ini dapat wawasan ini. Tapi ada yang ngamuk saudara. Kalau buat tugas gak aturan, katanya gitu saudara. Kalau buat tugas gak aturan, tugasnya gak masuk akal, macam-macam saudara. Ya saya terima. Lalu saya ngomong sama istri saya, tugasnya gak masuk akal ini sih mana toh? Ya ada paling kamu nyuruh itu loh. Ya yang gak aturan tuh itu loh. Nah Bapak Ibu lihatlah, ya saya terima saja. Itu masukan. Nah jadi kalau berpusat kepada Tuhan itu apa Bapak Ibu? Ya kita menerima. Oke, kalau ada yang kurang, ya sudah, nanti diperbaiki yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, saudara, ngomong begini, sakit hati, kemudian berkata apa? Wis, stop lah, nggak usah pelayanan. Nah, itu ketahuan. Kalau pusatnya bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Lalu yang terakhir, apakah saya ini maju terus supaya bisa lebih mengenal Tuhan? Ini penting, saudara. Jadi menjadi orang Kristen bukan sekedar yang lalu 6D itu ya, saudara. Terakhir apa? Dada. Nah ini nggak peduli. Ya, sebenarnya nggak boleh ada di kamus kita pelayan Tuhan. Pokoknya minggu lek wis ning gereja toh Pak. Katanya gitu ya. Daripada nggak ke gereja loh Pak. Kalau lebih baik aku ke gereja. Betul. Kita menghargai kita ke gereja. Setiap jam ibadah hadir. Oke, Bapak Ibu Saudara. Tapi dapat sesuatu enggak? Lalu ada perubahan enggak? Lalu ada komitmen untuk melakukan ini, melakukan itu apa tidak? Apa biasa-biasa Bapak Ibu? Nah kalau yang terjadi biasa-biasa, tidak ada perubahan apa-apa, dari tahun ke tahun terus begitu. Pokok wes aku teko, pokoknya aku Kristen, pokoknya aku percaya Yesus, pokoknya aku memberi persembahan. Wah ini gawat ini saudara. Jadi pantaskah orang yang seperti ini melayani Tuhan? Enggak saudara. Makanya kita nggak boleh sebagai pelayan Tuhan stop ya, stagnan begitu. Wis pokoknya Pak, enggak saudara. Tuntutannya lebih lagi. Kalau bahasanya Tuhan Yesus angkat diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari, bahasanya Petrus apa? Kita bacaannya sudah mau sampai ke Petrus loh ini saudara. Saya masih ingat bulan Maret nanti renungan saya itu 2 Petrus pasal 3 ayat terakhir. Petrus menyimpulkan apa saudara? Tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Bahasanya kalau saya Pak Bambang sampaikan kemarin, biarlah kamu semua belajar mengenal Kristus. Tensesnya itu terus menerus Bapak Ibu. Nah jadi saya berharap kita dari hari ke hari, tahun ke tahun, nah ulang tahun gereja kita ya, bulan depan Bapak Ibu Saudara, kita lebih mengenal Tuhan apa tidak. Kalau kita lakukan 3 hal itu Bapak Ibu, pasti kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Menjadi pelayan Tuhan yang kuat, tapi faktanya lemah. Ya kenapa lemah? Sudah lah lihat di situ ya. Begitu banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menjadi orang Kristen, namun ketika melihat, nah ini saudara ya, gaya hidup kita membuktikan bahwa kita berjalan di jalan yang lebar. Kita hidup sama seperti orang-orang lain di dunia. Kalau sudah seperti ini, sudah saudara, layakkah melayani Tuhan? Enggak saudara. Kemudian supaya kita bisa kuat apa? Coba ayat yang ke-11 ya. Di situ dikatakan apa? Kenakanlah seluruh sama-sama perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi poin pertama yang mudah kita ingat, supaya kita kuat di dalam Tuhan dan kita punya senjata
rohani tadi supaya saya dan saudara mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Coba lihat gambarannya si iblis itu ya. Coba lihat ya saudara ya. Nah, kata kenakanlah. Nah, ini yang bagus ya saudara. Endusaste itu artinya seperti mengenakan pakaian. Nah, dalam konteks Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus itu pakaian tentara Roma. Kalau Bapak Ibu lihat tentara Roma ya, semuanya full ya, ditutup. Jadi musuh mau nyerang pakai panah atau tombak itu sulit. Kena yang mana? Kecuali kena mata. Ya, mata kan terbuka ya saudara ya. Itu akan sulit ya. Mau nyerang dada, ada baju perang di situ. Ya toh, saudara? Nanti kita akan lihat. Kenakanlah senjata Allah. Apa senjatanya? Bapak Ibu, ketika saya dan saudara lahir baru, kita ini sudah diberi senjata Allah. Kita ini sudah diperlengkapi, ingat. Sebelum Yesus naik ke surga, tunggu kamu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kata diperlengkapi sama, saudara. Seperti mengenakan pakaian itu tadi. Jadi senjatanya apa sebenarnya? Supaya kita kuat ya saudara. Kuasa Allah itu sendiri, kuasa Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri supaya apa? Bisa bertahan melawan segala tipu muslihat iblis. Jadi tidak pakai macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lain mau pakai minyak urapan, mau pakai apa terserah. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa senjata kita itu sebenarnya ya kuasa Allah itu sendiri. Pelayanan kita, saudara, disertai oleh Tuhan itu sendiri. Itu sebenarnya senjata kita. Bahkan Tuhan sendiri, itulah senjata kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-12 mengatakan apa? Coba ada 5 kali kata melawan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di langit. Ini terjemahan baru edisi kedua ya. Terjemahan baru edisi pertama, roh-roh jahat di udara, gitu ya. Coba ada kata melawan tuh 5 kali ya, yang hitam, Bapak Ibu. Berarti ini penting sekali. Ya, digambarkan penguasa-penguasa dunia ini atau dikatakan apa? Roh-roh teritorial. Nah, Tuhan pernah berkata apa? Dunia ini kan sudah di bawah kuasa si jahat. Nah, di dalam dunia itu apa, saudara? Coba lihat. Jadi sebenarnya yang harus dilawan itu, yang ada di gambar itu ya, Bapak Ibu, pornografi, apa itu? Penggunaan obat-obat terlarang, mabuk-mabukan, apalagi saudara, kecanduan, macam-macam. Nah, ini kan membuat sebenarnya orang Kristen, ya kita bisa kalah terhadap semuanya itu. Betul, saudara? Sebenarnya kita yang harus menguasai. Alat teknologi itu bergantung pada tangan yang menggunakannya. Tangan saya, tangan saudara itu yang harus bisa menggunakannya. Tapi kenyataannya kita dikalahkan dengan hal yang seperti itu. Oleh sebab itu Paulus tadi mengatakan, lawanlah, sampai 5 kali ya berkata. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah yang kelihatan ya, bukan penguasa-penguasa juga, tetapi apa dikatakan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di langit, roh-roh jahat di udara. Nah, itu yang menjadi musuh kita yang harus dilawan. Seringkali kita lemah, kita kalah dengan semuanya ini, Bapak. Makanya firman Tuhan malam hari ini memberi tahu kepada kita supaya kita boleh kembali, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Dan yang pertama firman Tuhan memerintahkan, kenakanlah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan ambillah. Ambillah apa? Dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita akan lihat bagian terakhir. Senjata Allah yang model apa, saudara? Supaya apa? Kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allahnya model apa, saudara? Nah, ini loh. Tentara Romawi itu lengkap, ya. Oh, bisa serang kakinya, Pak. Ya, bisa serang kakinya. Mudah apa sulit?
mau menjangkau kakinya. Musuh mau ambil fokus kaki untuk dipanah itu kira-kira mudah nggak? Lebih mudah yang mana, saudara? Coba orang-orang kalau perang itu nembaknya lebih mudah yang mana? Kena yang mana? Ya kecuali polisi nembak penjahat gitu ya, kakinya dor duluan, saudara. Itu kan konteksnya bukan perang. Tapi kalau dalam konteks perang, ya lebih mudah badannya kan yang ditembak, saudara. Ya kalau saudara nonton film Rambo, ya itu mengerikan, kepalanya yang ditembak, saudara. Rambo 4 atau Rambo 5. Kalau Rambo 5 kurang seru, saudara ya. Yang Rambo 4 itu yang seru. Didor kepalanya jeder seperti semangka pecah, saudara. Mau nonton ada di YouTube. Gak mau nonton lebih baik. Rohani Pak, itu duniawi. Nah Bapak Ibu lihat, firman Tuhan mengatakan perlengkapan senjata Allah yang harus kita ambil, yang harus kita kenakan itu apa, saudara? Yang pertama dikatakan apa? Perisai. Ayat berikutnya nanti baca di rumah ya. Ya itu bahasa Inggris tuh. Perisai iman. Terus ketopong helm, ketopong keselamatan. Kemudian berbaju silah, nah ini baju perang, kebenaran, keadilan. Terus berikat pinggang, kebenaran. Pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Terus yang terakhir kaki, kasut, kerelaan untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Bapak Ibu lihat, kalau saya dan saudara mau kuat di dalam Tuhan, memiliki kekuatan rohani, kita harus mempunyai, memakai, mengenakan, memperlengkapi diri kita dengan seluruh senjata Allah. Nah ini kesimpulannya ya saudara. Apa artinya berikat pinggangkan kebenaran? Kita tahu kebenaran tentang Allah. Pengertian kita tentang Allah harus benar. Terutama doktrin primer itu harus benar, saudara. Terus yang kedua apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Nah kebenaran dimaksud di situ ada ayatnya ya, saudara. Kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus. Terus apa lagi? Sandalnya, kasutnya, damai ya di situ. Apa itu, saudara? Roma 5 ayat 1. Kristus sudah membenarkan kita sehingga kita beroleh damai sejahtera. Kemudian iman, perisainya iman, ya hidup dengan iman. Saudara, hidup dengan iman itu ya semuanya bergantung kepada Tuhan. Bukan hidup dengan iman itu, seringkali kan orang mendefinisikan hidup dengan iman itu dengan ya akibat beriman sebenarnya. Ya toh? Jadi aku doa sakit sembuh, aku beriman sembuh. Itu enggak. Itu bukan beriman sebenarnya. Bukan beriman yang benar maksudnya. Tapi berimannya kepada akibat beriman. Harusnya kalau berimannya kepada Tuhan, sembuh nggak sembuh tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan itu baik. Amin, saudara. Nah, seringkali kan kita berimannya nggak kepada Tuhan, tapi kepada akibat beriman. Ya, kalau kita lihat Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh Alkitab itu imannya benar-benar kepada Tuhan, bukan kepada keadaan yang pengennya berubah. Walaupun keadaan nggak berubah, di dalam doa, di dalam iman, ya paling tidak saudara yang berubah. Lalu apa lagi saudara? Ketopong helmnya keselamatan. Keselamatan hanya melalui Kristus hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini sudah nggak bisa diganggu-gugat. Kalau orang bertanya, memangnya hanya Yesus saja? Akhirnya orang Kristen pun juga dikorbankan kebenaran ini kan. Ternyata di semua kepercayaan itu ada keselamatan masing-masing. Ya sudahlah kalau Kristen melalui Yesus, kalau yang non Kristen melalui A, B, C dan lain sebagainya. Harus hargai itu. Katanya gitu saudara. Ya, lalu apa lagi? Pedangnya dikatakan pedang roh. Apa artinya pedang roh di situ? Firman Tuhan yang menerobos yang bisa memisahkan sumsum dan tulang kata kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya iman, kita punya kebenaran, kita punya damai sejahtera, kita sudah diselamatkan, kita punya firman itu tadi merupakan senjata, maka coba lihat Bapak Ibu, musuh mau menyerang dari mana bisa nggak kira-kira? Apalagi gambar yang satunya itu, wah semua tutup dengan perisai.
Ditambah lagi yang bersangkutan pakai baju perang yang lengkap seperti itu. Sekarang musuh mau nembak dari mana, saudara? Mau dari atas nggak bisa, mau dari samping juga nggak bisa, saudara. Mau dari mana? Nah, saya berharap kita semua menyadari kalau kita menggunakan senjata itu, dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita bisa bertahan menghadapi tipu muslihat dari musuh itu, Bapak Ibu. Bahkan mereka tidak mungkin bisa menyerang. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah dengan lengkap, akibatnya apa, saudara? Ya, binasa, mati, saudara, lemah. Makanya pada malam hari ini saya berharap kita semua boleh disadarkan untuk memakai seluruhnya itu, dan saudara akhirnya kuat jadi tentara Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami merindukan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Engkau limpahkan kepada kami, terutama di dalam konteks kami melayani Tuhan, terlebih dalam kehidupan kami sehari-hari yang kami lihat begitu berat ada di depan kami. Tetapi ketika kami memiliki senjata Allah, maka kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kuat menghadapi semuanya itu. Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayanan, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.